Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Kita masih melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai pola bilangan. Dan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, adapun yang kita akan pelajari pada hari ini mengenai barisan dan deret aritmatika, yang pertama adalah mengenal barisan aritmatika. Yang kedua, cara menentukan suku ke N atau nanti disebut juga dengan UN dari barisan aritmatika. Yang ketiga, mengenal deret aritmatika. Dan yang keempat, menentukan jumlah N suku pertama atau SN dari deret aritmatika. Nah, dari sini kamu akan mengetahui apa perbedaan dari barisan dan juga deret. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kamu perhatikan penjelasan dari e-book berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan suatu pola khusus. Jadi pola khusus yang dimaksud di sini adalah menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi di sini bisa kita jumlahkan atau bisa juga kita kurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang sama. Maksudnya di sini adalah untuk menentukan suku selanjutnya, kita akan menjumlahkan atau mengurangkan suku sebelumnya itu dengan bilangan yang sama. Nah, ini merupakan contoh dari barisan bilangan aritmatika. Kamu perhatikan di sini ada bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15. 3 di sini sebagai suku pertama, 6 suku kedua, 9 suku ketiga, 12 suku keempat, dan 15 sebagai suku kelima. Nah, dari 3 ke 6, dari suku pertama ke suku kedua bertambah 3, suku kedua ke suku ketiga bertambah 3, suku ketiga ke suku keempat bertambah 3, dari suku keempat bertambah 3. Nah, seandainya kamu diminta untuk melanjutkan pola ini ke suku ke-6, berarti nanti akan kamu tambahkan dengan 3. Kamu lihat di sini, polanya itu sama, yaitu bertambah-tambah 3. Nah, yang kedua, ini merupakan suatu barisan bilangan, di mana barisan bilangannya itu berkurang 5, dari 40 ke 35 dia berkurang 5, 35 ke 30 berkurang 5, dan dari 30 ke 25 juga berkurang 5. Nah, ini juga kamu lihat dia sama polanya, yaitu berkurang-kurang 5. Berarti untuk barisan selanjutnya juga harus sama, yaitu berkurang-kurang 5. Nah, yang ketiga, dari 12 ke 16 itu bertambah 4, 16 ke 20 bertambah 4, 20 ke 24 bertambah 4, 24 ke 28 itu bertambah 4. Nah, kamu lihat juga di sini juga polanya sama, yaitu bertambah-tambah 4. Nah, 3, negatif 5, dan 4 di sini, ini dinamakan dengan beda, atau nanti disimbolkan dengan B. Beda itu adalah selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan. Suku-suku yang berdekatan maksudnya di sini adalah U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4, U4 dengan U5, dan seterusnya. Jadi selisih antara suku-suku yang berdekatan. Selisih itu adalah pengurangan. Jadi beda ini didapat dari U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, U5 dikurang U4, dan seterusnya. Kita lihat di sini adalah suku-suku dari misalkan ini adalah suku-suku dari barisan bilangan aritmatika. U1 itu disebut juga dengan A, yaitu suku pertama. U2 itu nanti kita dapat dari A tambah B, U3 didapat dari A tambah 2B, U4 didapat dari A tambah 3B, U5 didapat dari A tambah B. Nah, seandainya kita diminta untuk menentukan suku ke N. Suku ke N, jika N-nya masih kecil, mungkin kita masih bisa melanjutkan barisan bilangan berikut ini. Nah, jika diminta N-nya sudah besar, misalkan suku ke 50. Nah, jika kamu melanjutkan barisan bilangan ini sampai dapat suku ke 50, tentu tidak akan mudah, akan memakan atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus. Nah, bagaimana menentukan rumusnya? Dari suku ke N, kamu perhatikan, jika U1 di sini maka dia adalah A.
A di sini, B-nya 0, ya kan, karena di sini tidak ada B. Jika U2 N-nya 2, maka dia menjadi A tambah B, B-nya 1. Jika U3 menjadi A tambah 2B, B-nya 2. Oke. Nah, jika U4 A tambah 3B, B-nya 3. Jika U5 N-nya 5, maka rumusnya adalah A tambah 4B. Kamu lihat hubungan N dengan jumlah B-nya. Nah, jika 3 maka B-nya 2. Jika 4 B-nya 3. Jika 5 B-nya 4. Nah, berarti kamu lihat. Nah, untuk menentukan B ini dikali berapa, dia dilihat dari N-nya. N-nya selalu berkurang-kurang 1. Jadi kalau diminta menentukan suku ke N, berarti menjadi A tambah N kurang 1B. Jadi kalau kamu diminta menentukan suku ke 8, misalnya, berarti menjadi A tambah 8 kurang 1. 8 kurang 1 itu 7, berarti menjadi A tambah 7 kali B atau 7B. Jika diminta menentukan suku ke-15 atau U15, berarti N-nya 15. A tambah 15 kurang 1, 15 kurang 1 itu 14, berarti menjadi A tambah 14B. Nah, berarti untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN itu merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama atau U1, B itu adalah beda. Nah, tadi beda kita dapat dari selisih suku yang berdekatan, yaitu U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3, U5 kurang U4, atau UN dikurang UN kurang 1. Oke, menentukan suku ke N jika diketahui suku-suku yang berurutan. Nah, maksud di sini suku-suku yang berurutan adalah jika diketahui dia mulai dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Jadi dia berurutan. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut. Suku ke-20, jadi yang ditanya itu adalah suku ke-20-nya. Nah, dari barisan bilangan 5, 9, 13, 17, kita dapat suku pertamanya adalah 5, berarti A-nya itu adalah 5. Nah, untuk mencari B-nya atau bedanya, kita lihat dari 5 ke 9 itu bertambah 4, 9 ke 13 bertambah 4, 13 ke 17 bertambah 4. Jadi bedanya atau B-nya adalah 4. Oke. Setelah kita dapat nilai suku pertamanya atau A dan bedanya atau B, kita lanjutkan menentukan suku ke-20. Nah, untuk menentukan suku ke N dari barisan bilangan aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang diminta adalah suku ke-20, berarti U20. N-nya adalah 20. Sama dengan A. A-nya adalah 5 tambah N-nya 20 kurang 1, B-nya adalah 4, berarti kali 4. Nah, ini kita kurangkan dulu yang di dalam kurung. 20 kurang 1 itu berapa? Ya, 19, berarti menjadi 5 tambah 19 kali 4. Nah, ini kita kalikan dulu, berarti menjadi U20 sama dengan 5 tambah 19 kali 4, 76. Nah, 5 tambah 76 itu berapa? Iya, 81. Jadi, suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut adalah 81. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui barisan bilangan 34, 28, 22, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut. Nah, dari barisan bilangan tersebut, kita dapat suku pertamanya adalah 34, berarti A-nya sama dengan 34. Nah, bedanya adalah, kamu perhatikan 34 ke 28 itu berkurang. Iya, berkurang berapa? Berkurang 6. 28 ke 22 juga berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 6 juga. 22 ke 16, iya, berkurang 6 juga. Nah, jadi bedanya atau B-nya adalah ini, kurang
6. Nah, karena dia berkurang 6, kita buat bedanya adalah negatif 6. Oke, kita lanjutkan. Jadi suku ke N, ingat kalau mau mengerjakan soal jangan lupa untuk selalu menulis rumus, biar kamu terbiasa dan kamu ingat rumusnya itu apa. Jadi suku ke N dari barisan aritmatika adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang diminta adalah suku ke-15, berarti U15. A-nya berapa? 34 tambah N-nya 15. 15 kurang 1 kali B. B-nya berapa? Negatif 6. Ini kita kurangkan dulu, 15 kurang 1 ya. Jadi U15 sama dengan 34 tambah 15 kurang 1 itu 14 kali negatif 6. Ini kita kali dulu. U15 sama dengan 34 tambah 14 kali negatif 6, negatif 84. Jadi U15 nya itu sama dengan 34. Nah, ini berubah menjadi kurang 84. Jadi 34 kurang 84 itu adalah negatif 50. Jadi U15 atau suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut adalah negatif 50. Paham ya anak-anak ya? Kayaknya kalau dia suku berurutan itu gampang, karena dari soalnya saja kita bisa tahu nilai A-nya berapa dan juga nilai B-nya berapa. Yang penting itu kamu tahu nilai A dan B-nya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya itu masih menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, tapi di sini bedanya adalah suku-sukunya tidak berurutan. Nah, seperti apa? Kamu perhatikan contohnya berikut ini. Suatu barisan aritmatika suku ketiga adalah 17 dan suku ketujuhnya adalah 31. Nah, kalau kamu lihat di sini yang diketahuinya itu langsung ke suku ketiga dan juga suku ke-7. Suku ketiga dan suku ke-7 itu tidak berurutan. Nah, itu dia maksudnya. Jadi dia tidak berurutan. Kalau contoh sebelumnya kan berurutan dari U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, tentukan nilai suku ke-15. Nah, bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini? Caranya adalah pertama sekali itu kamu harus menentukan nilai A dan juga B-nya. Jadi, pertama kita cari dulu nilai A dan B-nya. Karena kalau kita nggak tahu nilai A dan B-nya, kita tidak bisa menentukan suku ke N-nya. Nah, di sini yang diminta adalah suku ke-15. Oke, perhatikan. Dari soal ini diketahui suku ketiga atau U3. U3-nya adalah 19. Nah, U3 ini kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya yang A tambah N kurang 1B. Jadi kalau U3 rumusnya itu adalah A tambah 2B. 2 ini didapat dari 3 kurang 1. Paham ya? Nah, ini Bu munculkan rumusnya di sini. A tambah N kurang 1. N-nya kan 3, berarti 3 kurang 1 kali B. 3 kurang 1, 2. Jadi dia 2B. Nah, kemudian U7. U7 adalah 31. 31 ini didapat dari A tambah 6B. 6B-nya dari mana? Dari sini. 7 kurang 1, 6. Jadi A-nya itu tetap. Nah, A-nya selalu tetap. Yang berbeda saja di sini adalah pengali dari B-nya. Pengali dari B-nya itu tergantung dari nilai N-nya. Jadi selalu dikurang dengan 1. Itu untuk barisan aritmatika. Oke, dari sini kita dapat dua persamaan. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang pertama itu kita kurangkan. Ini Ibu ganti posisinya ya. Kenapa Ibu ganti? Agar nanti lebih mudah mengerjakannya. Jadi yang angka B-nya itu lebih besar, dia Ibu buat di atas. Nah, kita kurangkan. Ya, persamaan kedua kita kurangkan dengan persamaan yang pertama. Persamaan kedua tadi A tambah 6B sama dengan 31. Kemudian persamaan yang kedua A tambah 2B itu sama dengan 19. Kita kurangkan. Cara mengurangkan itu kita kurangkan variabel yang sama. Jadi A dengan A, B dengan B, kemudian konstanta dengan konstanta ya. A kurang A itu 0, habis. Iya kan? Kemudian
6B dikurang 2B. Nah, karena variabelnya sama, kamu tinggal kurangkan koefisien. 6 kurang 2 berapa? 4, berarti jadi 4B. Sama dengan 31 kurang 19, iya 12. Nah, kita mau menentukan nilai B. Berarti B-nya sama dengan 4 pindah dari kiri ke kanan. Ingat, kalau dia pindah tempat, operasinya berubah. Kalau dia kali, berubah menjadi bagi. Jadi 12 dibagi 4. Jadi B-nya itu sama dengan 12 bagi 4 berapa? 3. Jadi B-nya adalah 3. Setelah kita mendapat nilai B, kita cari nilai A-nya dulu. Caranya, kamu pilih salah satu dari dua persamaan ini. Kamu pilih satu saja. Nah, yang lebih gampang, kamu lihat angka yang kecil aja. Nah, yang pertama ya, kita pakai yang A tambah 2B sama dengan 19. Berarti A tambah. Nah, di sini kan kita sudah dapat nilai B-nya. Nilai B-nya berapa? 3. Berarti kita tinggal mengganti nilai B-nya ini saja menjadi 2. B-nya berapa? 3. Berarti kali 3 sama dengan 19. A tambah 2 kali 3, 6 sama dengan 19. Berarti A-nya sama dengan 19. Ini dari kiri pindah ke kanan, operasinya berubah menjadi kurang. 19 kurang 6 itu berapa? 13. Ya, berarti nilai A-nya adalah 13. Nah, kita sudah dapatkan nilai A dan juga nilai B-nya. Sekarang kita bisa menentukan nilai suku ke-15-nya. Caranya, kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Yang diminta adalah U15. Nah, A-nya berapa? 13. Tambah N-nya berapa? 15. 15 kurang 1, 14. Kali B, B-nya 3. Oke, paham ya? Jadi U15 sama dengan 13 tambah 14 kali 3, 42. Jadi U15 sama dengan 55. Oke, paham ya nak ya? Itu dia, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang kedua, masih menentukan suku ke N dari barisan bilangan yang tidak berurutan. Mudah-mudahan kamu paham. Nah, suatu barisan aritmatika, suku ke-6 sama dengan 40 dan suku ke-10 sama dengan 24. Tentukan nilai suku ke-20. Nah, dari soal kita ketahui suku ke-6 yaitu U6. U6-nya adalah 40. Nah, ingat kita buat rumus dari U6 dulu. U6 rumusnya A tambah 5B. Nah, ini didapat dari sini. Kemudian suku ke-10 24. Rumus dari suku ke-10 adalah A tambah 9B. Nah, ini adalah persamaan pertama kita dapat. Ini persamaan yang kedua. Persamaan pertamanya A tambah 9B sama dengan 24. Kemudian A tambah 5B sama dengan 40. Kita kurang. A kurang A habis, itu 0. 9B kurang 5B. 9 kurang 5, 4. 4B sama dengan 24 kurang 40, negatif 16. Oke? Nah, jadi kita mau mencari nilai B-nya. Berarti B sama dengan negatif 16 dibagi 4. Negatif 16 dibagi 4 itu adalah negatif 4. Jadi nilai B-nya adalah negatif 4. Sekarang kita tentukan nilai A-nya. Di sini kamu pilih salah satu persamaan dari persamaan pertama dan yang kedua. Nah, Ibu pilih di sini adalah persamaan yang pertama, yaitu A tambah 5B sama dengan 40. Nah, ini menjadi A tambah 5. Nilai B-nya adalah negatif 4. Berarti kita ganti B di sini menjadi negatif 4 sama dengan 40. 5 dikali negatif 4 itu adalah negatif 20. Berarti menjadi A dikurang 20 sama dengan 40. Nah, berarti nilai A-nya itu sama dengan 40. Nah, kurang 20 pindah ke sebelah kanan. Kurang menjadi tambah 20, berarti A-nya sama dengan 60. Setelah kita mendapatkan nilai A dan juga nilai B-nya, kita masuk ke soal yang ditanya, yaitu suku ke-20.
Berarti ya kita tulis lagi rumusnya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi U20 sama dengan A-nya adalah 60 tambah N-nya adalah 20. 20 kurang 1, 19 kali B-nya adalah negatif 4. Jadi kali negatif 4. Ini kita kalikan dulu, menjadi 19 kali negatif 4 itu adalah negatif 76. Jadi dia U20 sama dengan 60 kurang 76. 60 kurang 76 itu adalah negatif 16. Jadi suku ke-20 dari barisan bilangan aritmatika tersebut adalah negatif 16. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Apa bedanya barisan aritmatika dan juga deret aritmatika? Oke, kamu perhatikan. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku pertama sampai suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, jadi deret itu adalah penjumlahannya. Ya, penjumlahan suku-suku pertama sampai suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, atau disebut juga dengan jumlah N suku pertama atau SN. Jadi jika diminta jumlah 2 suku pertama berarti U1 tambah U2. Kalau diminta jumlah 3 suku pertama atau S3 menjadi U1 tambah U2 tambah U3. Jadi kalau diminta jumlah 5 suku pertama atau S5. Jadi kalau dia jumlah itu simbolnya S. Bedakan ya, kalau yang ditanya suku ke itu simbolnya U. Dan kalau yang diminta adalah jumlah, dia S. Nah, jika diminta 5 suku pertama, jumlah dari 5 suku pertama atau S5 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Dan jika diminta jumlah N suku pertama berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan seterusnya nanti sampai tambah UN. Oke. Untuk memudahkan kamu untuk menentukan jumlah N suku pertama atau SN itu, kalau tadi misalkan N-nya masih kecil, misalkan 5 suku pertama, ya kamu gampang aja tinggal jumlahkan suku pertama sampai suku ke 5. Nah, bagaimana kalau diminta jumlah 15 suku pertama, kan sudah semakin besar. Jadi kita gunakan rumus saja untuk membantu kita menyelesaikan soal. Jadi rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama itu adalah SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. UN ini adalah suku ke N. Jadi kalau diminta jumlah 6 suku pertama atau S6 berarti N per 2 dikali A tambah U6. Jika diminta jumlah 10 suku pertama berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali A tambah U10. Oke, paham ya? Nah, atau kamu bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2. Nih, dikali, kita kerjakan nanti yang di dalam kurung dulu. 2A ditambah N kurang 1 kali B. Apa bedanya rumus yang pertama dengan yang kedua? Nah, untuk rumus yang pertama itu, ini bisa kita gunakan jika UN-nya diketahui. Nah, untuk rumus kedua, ini bisa kita gunakan jika yang diketahui nilai A dan juga B. Nah, SN itu adalah jumlah N suku pertama, UN itu suku ke N, A itu adalah suku pertama, B itu adalah. Nah, ini merupakan contoh dari deret aritmatika. Diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, dan 17. Tentukan jumlah. Kamu perhatikan yang ditanya di sini adalah jumlah. Kalau dia jumlah berarti itu adalah deret atau disimbolkan dengan S. Ya, yang diminta di sini adalah jumlah 20 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Berarti yang diminta adalah S20. S20 itu artinya
U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan seterusnya sampai tambah U20 atau sampai tambah suku yang ke-20. Nah, untuk lebih mudah kamu perhatikan, di sini suku pertama 5, berarti 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17. Nah, kalau kita lanjutkan seperti yang tadi, kita urutkan dia dari suku pertama ini sampai dengan suku ke-20, tentu itu sangat panjang, ya kan? Ibu nggak melarang kalian menggunakan cara seperti itu, tapi itu tidak efisien. Jadi lebih bagus atau lebih baik kalau kamu menggunakan rumus saja, karena itu lebih mudah. Nah, dari sini kita dapat suku pertamanya atau A-nya adalah 5. Nah, untuk menentukan B-nya, dari sini kita bisa menentukan B. Kamu lihat, dari 5 ke 9 itu tambah 4, 9 ke 13 tambah 4, 13 ke 17 adalah tambah 4, berarti B-nya adalah 4. Nah, setelah kita tahu nilai A dan B, kita masuk ke dalam rumus cara menentukan jumlah n suku pertama dari barisan bilangan aritmatika, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1 kali B. Kita tinggal mengganti nilai n nya berapa, nilai A nya berapa, dan nilai B nya berapa. Nah, yang diminta jumlah 20 suku pertama, berarti n nya adalah 20. Jadi ini menjadi 20 per 2 dikali 2A, A nya 5 tambah n nya tadi 20 kurang 1, B nya 4 dari sini. Nah, S20 sama dengan 20 bagi 2, 10. 2 kali 5, 10 tambah 20 kurang 1, 19 kali 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini dulu yang kita kerjakan, ya. Jadi S20 sama dengan 10 dikali 10 tambah 76. 76 ini didapat dari 19 kali 4. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 10 tambah 76 itu adalah 86. Berarti S20 itu sama dengan 10 dikali dengan 86. 10 kali 86 berapa? 860. Jadi jumlah 20 suku pertama dari barisan bilangan tersebut adalah 860. Jadi nanti kalau kamu jumlahkan 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 seterusnya sampai tambah suku ke-20, itu nanti akan didapatkan hasil 860. Nah, ini adalah bentuk soal yang juga sering keluar mengenai deret aritmatika. Nah, tentukan jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 3 dan 4. Kamu perhatikan di sini kita akan menentukan bilangan di antara 5 dan 100 tapi habis dibagi 3 dan 4. Nah, cara menentukannya ini adalah pertama kamu tentukan dulu KPK 3 dan 4. Nah, KPK 3 dan 4 itu adalah 12. Jadi dengan kata lain, bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 3 dan 4 adalah kelipatan 12 yang berada di antara 5 dan 100. Oke, nah di sini ada 5 dan 100. Kamu nggak perlu cari semua bilangan kelipatan 12 di antara 5 dan 100. Nah, pertama kita cari dulu kelipatan dari 12 setelah 5. Ya, setelah 5 kelipatan dari 12 itu adalah 12. Dan kelipatan dari 12 sebelum 100 yaitu 96. Jadi di sini 12 itulah yang menjadi suku pertama atau U1 dan 96 menjadi suku ke N atau suku yang ke N. Kenapa kita bilang dia suku ke N? Karena kita tidak tahu 96 ini suku ke berapa, apakah suku ke-5, suku ke-6, kita tidak tahu. Nah, jadi 5 dan 100 ini tuh kita anggap tidak ada. Nah, dari sini kita dapat bahwa nilai A nya itu adalah 12
suku ke N-nya adalah 96. Nah, karena dia kelipatan dari 12, tahu ya kelipatan 12 itu berarti 12, 24, 36 dan seterusnya nanti sampai 96. Nah, berarti bedanya adalah 12. Jadi A-nya 12, UN-nya 96 dan bedanya adalah 12. Karena di sini diketahui nilai suku ke N atau UN, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, A-nya kita sudah tahu yaitu 12, UN-nya juga kita sudah tahu 96. Yang kita belum tahu adalah berapa nilai N-nya. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai N-nya, jadi kita belum bisa mengerjakan soal ini. Jadi, sebelum kita lanjutkan ke sini, kita pertama sekali harus menentukan berapa nilai N-nya dulu. Nah, caranya bagaimana? Dari sini, dari UN sama dengan 96. Nah, ingat apa rumus UN? Rumus UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini UN-nya kan sudah diketahui yaitu 96. Kita ganti UN-nya menjadi 96 sama dengan A-nya berapa? 12. Berarti kita buat di sini 12 tambah, karena N-nya kita belum tahu, jadi ini tetap N kurang 1 kali B. B-nya itu adalah 12. Jadi 96 sama dengan, ini kita N kurang 1 ini kita kalikan dengan 12 dulu. Jadi 12 tambah. Caranya bagaimana? Ini kita mulai dari sini dulu. N dikali 12 itu adalah 12N, karena di sini tanda kurang berarti kurang, ya. Jadi N dikali 12, 12N kurang 1 kali 12, 12. Sudah? Nah, dari sini dulu lihat mana yang bisa kita selesaikan. Nah, di sini ini kan ada variabelnya yaitu variabel N. Jadi ini kita tidak bisa kita tambah dan juga tidak bisa kita kurangkan dengan 12 ini. Nah, yang tidak ada variabelnya itu ini 12 dan ini. Jadi 12 kurang 12 itu 12 dikurang 12 itu kan 0, habis. Berarti tinggallah 12N. Jadi 96 itu sama dengan 12N. Berarti nilai N-nya sama dengan 96. Ini yang pindah itu 12-nya. Nah, 12 pindah ke sini. Jadi dibagi 96 dibagi 12. 96 dibagi 12 itu adalah 8. Jadi N-nya adalah 8. Nah, setelah kita dapat nilai N-nya, baru kita bisa kembali ke rumus ini. Jadi karena nilai N-nya 8, berarti di sini menjadi S8. N-nya diganti menjadi 8. S8 sama dengan N-nya berapa tadi anak-anak? Iya, 8. Jadi 8 dibagi 2 dikali A-nya adalah 12 yang ini tambah UN. UN-nya adalah 96 yang ini. Nah, 8 dibagi 2 itu adalah 4. 12 tambah 96 itu iya 108. Berarti S8 sama dengan 4 kali 108 adalah 432. Jadi jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 3 dan 4 adalah 432. Jadi jumlah dari 12 ini 12 tambah 24 tambah 36 dan seterusnya tambah 96 adalah 432. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ini merupakan soal cerita. Soal ini sangat sering keluar di ujian nasional. Kamu perhatikan, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan banyak kursi. Pada barisan pertama terdiri dari 12 kursi, barisan kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Nah, tentukan A. Banyak kursi pada baris ke-15, B. Dan B. Jika di gedung tersebut terdapat 25 baris kursi, tentukan jumlah kursi pada gedung tersebut. Nah, bedakan di sini banyak kursi pada baris ke-15 dan jumlah. Nah, untuk yang A karena yang diminta banyak kursi, ini sama saja dengan UN. Nah, ini yang diminta adalah jumlah, berarti yang ini yang ditanya adalah SN. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari soal kita dapat kalau jumlah kursi di barisan pertama itu adalah
12. Di barisan kedua adalah 14. Di barisan ketiga adalah 16 dan seterusnya. Nah, dari sini inilah dia jadinya. Inilah menjadi barisan bilangan aritmatika. Suku pertamanya adalah 12. Nah, bedanya kita lihat dari 12 ke 14 itu tambah 2, 14 ke 16 tambah 2, berarti bedanya sama dengan 2. Nah, karena A dan B-nya sudah tahu, kita masuk ke jawaban untuk A, yaitu UN, banyak kursi. Ingat ya, kalau yang ditanya banyak kursi berarti U. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Yang diminta adalah banyak kursi pada baris ke-15, berarti N-nya adalah 15. Nah, A-nya berapa? Ya, 12 tambah N-nya tadi berapa? 15, berarti 15 kurang 1, 14 ya. Kali B, B-nya adalah 2. Jadi, U15 sama dengan 12 tambah 14 kali 2, 28. 12 tambah 28 adalah 40. Jadi, banyak kursi pada baris ke-15 adalah 40. Nah, kita lanjut untuk soal bagian B. Jika di gedung terdapat 25 baris kursi, artinya ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, jadi semua ada sampai 25 baris atau sampai U25. Tentukan jumlah kursi pada gedung tersebut. Nah, jumlah kursi pada gedung tersebut artinya kursi pada baris 1 tambah baris kedua tambah kursi pada baris ketiga dan seterusnya nanti sampai kursi pada baris ke-25 atau SN. Nah, N-nya berapa? Karena di gedung tersebut ada 25 baris, berarti S25. Jadi di sini N-nya diganti menjadi 25 per 2. A-nya 12, N-nya 25, B-nya 2. Oke. Ya. A-nya 12, N-nya tadi 25, berarti 25 kurang 1, 24, B-nya adalah 2. Nah, karena 25 dibagi 2 ini tidak habis, ya kan? 25 tidak habis dibagi 2, jadi Ibu biarkan aja dulu 25 per 2. Kita masuk ke sini dulu. Ke dalam kurung. 2 kali 12 itu 24 tambah 24 kali 2, 48. Nah, 24 tambah 48 itu adalah 72, berarti S25 sama dengan 25 per 2 dikali 72. Nah, ini 72 dengan 2 kan bisa coret. Ini kita bagikan, 72 bagi 2 itu sisanya adalah 36. Jadi, S25 itu sama dengan 25 dikali 36, yaitu 900. Jadi, jumlah kursi pada gedung tersebut adalah 900. Nah, itu dia materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu harap kamu bisa memahami apa itu barisan dan deret aritmatika serta menentukan suku ke N dari barisan aritmatika serta bisa menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Ibu mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.